Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan di video kali ini. Kita membahas mengenai kabel tray layout, yaitu tata letak kabel tray. Untuk sekedar pengetahuan, kabel tray adalah perlengkapan yang digunakan untuk jalur pemasangan kabel agar aman dan terlihat rapi. Jadi sebagai dudukan lah ibaratnya, yang biasa kita lihat di bagian atas, ataupun ada juga kabel tray di bawah tanah. Tapi yang kita bahas di video kali ini, kita bahas yang di atas tanah, atau biasa kita lihat di atap. Standar panjang kabel tray yaitu 3000 mm atau 3 meter. Dan kabel tray itu bisa ditumpuk dalam pemasangannya dengan jarak minimal itu 30 cm. Oke, itu sekitar pengetahuannya. Dan kita lihat di sini. Ini sengaja saya bikinkan dua. Ini kabel traynya ya. Jadi kabel tray itu tempat dari segala jenis kabel. Ini yang belum saya kasih dimensi, sedangkan ini yang sudah saya kasih dimensi. Ukuran-ukurannya sudah jelas. Saya bahas dari sini saja. Kita lihat, klik. Layarnya adalah SIM 1 ya, karena ini bersangkut paut dengan elektrikal. Oke, ini gambar kita selalu dari tampak atas ya. Jadi kenapa sih gambarnya seperti ini? Karena ini dilihat dari tampak atas. Oke, kita tarik ke sini. Ini adalah gambar kabel traynya. Ini jenis-jenis kabel tray. Strike kabel tray. Yang bagian ke bawah offset tracer. Ini ada yang strike juga, cuman dia beda dalam desainnya. Ini yang belokan ini kita sering sebut elbow. Yang seperti ini inset tracer. Dan sini ada percabangan, ada 4 cabang, yaitu horizontal cross. Sedangkan yang 3 cabang, karena bentuknya seperti T, biasa kita sebut T branch. Dan ini separator untuk membagi jalur kabel. Jadi seumpama di bagian sini ada kabel 2 dan di sini ada 2, dan di depan ini nanti akan dibagi menggunakan branch. Jadi di tengah-tengahnya harus ada separator untuk membagi jalur kabel. Ini kopling untuk menyambung tray 1 dan tray 2. Seumpama panjang tray dibutuhkan untuk 6 meter maupun 9 meter. Jadi ada sekitar 2 sambungan ini. Kita butuhkan kopling plate-nya sekitar 2 pasang. Seperti itu. Ini yang saya gambar, sedangkan realnya seperti ini. Bisa kita lihat. Ini dia gambar kabel tray. Ini seperti ini. Ada lagi ini. Sedangkan yang ini adalah yang ini. Ini dia. Jadi kabel semuanya di sini. Dan gambar berikutnya ini. Ini dia ya kabelnya. Dia ada di atas traynya. Ini traynya. Ini traynya. Ini support untuk menggantungkan si kabel tray ini. Ini dia. Lihat ya.
ini ada 2 kabel tray dengan jarak minimal ya 30 cm lah. Sini. Oke, bayangannya sudah terlihat ya. Ini dia yang dimaksud kabel tray, yaitu dudukan kabel. Oke, selanjutnya kita bahas di tata letaknya. Seperti biasa, ini adalah komponen pintu ya. Lambang ini adalah pintu. Oke, kita masuk dari sini. Ini daun pintunya. Sedangkan ini adalah pergerakan dari daun pintu itu. Berarti posisi pintu ini terbuka ya. Terbuka. Ini pergerakan dari pintunya. Kalau pintunya ke sini berarti dia tertutup. Sedangkan seperti ini dia terbuka. Hanya saja di AutoCAD biasa simbolnya seperti ini. Untuk lebih mudah untuk membacanya. Dan ini tembok ya, seperti yang video saya jelaskan sebelumnya. Ini tembok. Dan ketebalan 200 mm. Oke, kita masuk di sini di bagian 9C. Ada kabel tray dengan panjang 3000, 6000 ditambah 1400, 7400. Ya, hampir 9 meter ya. Berarti di sini kita butuhkan ada 3 tray. Hanya saja di sini dipotong. Tidak satu tray utuh. Oke, di sini kita menemukan elbow. Ini yang kita maksud elbow ya. Yang ini tadi elbow. Elbow itu untuk tikungannya. Lalu dia masuk ke kiri, masuk ke ruangan 8B. Kalau nggak salah, ya 8B. Ruangan 8B. Masih utuh ya, 3000 sampai dengan di ruangan 6B baru dia putus kabel traynya sampai di ruangan 6B. Di ruangan 6B itu di sini tidak utuh 3000, jadi dalam satu tray itu dipotong. Oke, dan di sini ada berbagai jenis kabel tray. Yang kecil ini kita lihat ukurannya 150 mm, cukup kecil ya. Sedangkan yang ini 600 mm. Oke. Kemudian dari sini, ini lambang ini adalah ini. Jadi dia itu ke bawah. Tapi untuk ditata letak, kita bisa gunakan pakai ini. Ini artinya tray itu turun ke bawah. Karena di tata letak ini, di denah ini, kita kan dari tambak atas ya. Jadi tidak terlihat jelas. Untuk yang tray turun ke bawah, kita lambangkan seperti ini. Oke, di sini dipotong 3000 utuh.
3000 adalah panjang maksimal dari satu tray ya. Panjang maksimal dari satu tray. Dari perusahaan memproduksi tray maksimal panjangnya itu 3000 mm atau sama dengan 3 meter. Mengapa dipotong seperti ini? Karena sesuai kebutuhan. Mungkin di sini ada kolom seperti ini. Untuk sesuai kebutuhan saja. Dan di sini lihat simbol ini. Ini adalah yang ini, yaitu left head reducer. Oke. Setelah left head reducer, kita ketemu dengan ini, branch. Yang tadi saya branch ya, pertigaan ibaratnya. Kita pasang di bagian ini. Dan di sini barulah tray dengan ukuran yang besar. Ini yang 600, sedangkan yang ini adalah 300. Oke, di tray sini ada yang bagian ke ruangan 7A, ruangan 7A ke bawah sini dan ke 8A ini, dekat dengan 4 motor ini. Oke, lanjut ke sini. Pada ruangan 6A, di sini kita menemukan elbow lagi, yaitu tikungan. Kemudian lari ke atas ke ruangan, ini masih 6 ya, 6B. Oke, ke ruangan 6B, di situ juga ada elbow. Kemudian ke kiri terus sampai dengan ruangan 2B. Ini dia ruangan 2B. Menemukan left head reducer lagi. Barulah tray reducer itu traynya kembali kecil. Kenapa kembali kecil? Balik lagi sesuai kebutuhan. Oke, itu tadi saya kira cukup ya untuk sekedar pengetahuan dari kabel tray. Untuk diingat-ingat, ini semua itu dari tampak atas ya, dari tampak atas. Sedangkan yang ini adalah gambar isometriknya. Jadi terlihat jelas ini itu gambar utuhnya. Nah, di bagian ini adalah cover, tutup dari berbagai jenis tray ini. Terlihat, ini dia ya, ini covernya ini. Sedangkan ini traynya bagian bawah. Kita tutup dengan menggunakan baut ini dan perangkat-perangkatnya. Ini dia kabel tray covernya. Oke, saya kira cukup. Apabila ada yang perlu dipertanyakan, bisa bertanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.